Welcome back to my channel. Semoga semua teman-temanku sehat walafiat ya. Ada yang nanya, di vlogku ini aku menggunakan metode tafsir atau metode tadabbur. Nanti akan aku jawab ya teman-teman. Langsung aja, nanti aku akan mau membahas satu hubungannya jin ifrit dengan Isra Mi'raj. Nanti yang kedua, sholat 5 waktu hubungannya dengan usia umat Muhammad. Dan yang ketiga nanti bedanya tafsir dan tadabbur. Lancur, Maduratno, Bill Gates, Sidomukti, itu adalah nama-nama jin. Lancur adalah penguasa jin di kota Blora, Jawa Tengah. Bill Gates adalah penguasa jin di Atlanta, Amerika Serikat. Maduratno, penguasa jin di Gunung Sindoro. Jadi, jin itu memantulkan budaya manusia, tempat di mana mereka tinggal. Mas Lancur, saudaraku yang ada di Madiun, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya dengan keluarganya. Istana Ratu Bilqis letaknya di Wonosobo Timur di Dieng, dijaga oleh jin ifrit. Pada waktu Nabi Sulaiman berdakwah di istananya Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman mengadakan sayembara untuk memindahkan istananya Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman yang berada di Sleman sampai Magelang Selatan. Makanya ada Kabupaten Sleman ya teman-teman. Jin ifrit ikut dalam sayembara itu dengan memindahkan istana Ratu Bilqis ke istananya Sulaiman dengan menggunakan kecepatan tenaga Isra. Kekuatan 3000 km per detik sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari kursinya. Tetapi bagi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini terlalu lama, terlalu lambat. Ada seorang waliullah bernama Asif bin Barkiyah. Hanya sekejap mata istananya Ratu Bilqis sudah berpindah ke istananya Nabi Sulaiman dengan menggunakan kecepatan tenaga Mi'raj, kecepatan cahaya yang sangat tinggi, kecepatan halilintar, kecepatan buraq. Tetapi yang dipindah oleh Asif bin Barkiyah ini cuman istananya Ratu Bilqis dan Bilqisnya saja. Sedangkan jinnya tidak ikut dipindah. Nah, jinnya itu gimbal. Sehingga kontaminasi DNA warga Dieng sampai sekarang adalah gimbal. Ini memang kuasa Allah. Ini Allah punya karep. Dan kamu semua tidak akan bisa menyelidikinya secara biologis. Karena memang ini semua adalah kuasa Allah. Jin bahasa Indonesianya adalah janin. Jin kiblatnya ikut manusia. Jin sangat kaya raya. Isra Mi'raj untuk kita semua. Kalau Allah sudah menuliskannya di Al-Quran, itu berarti untuk seluruh umat manusia, untuk kita semua.
Isra Mi'raj adalah metodologi. Contoh kehidupan kita sehari-hari. Isra Mi'raj adalah lelaku untuk kita menyatu dengan Allah, tauhid dengan Allah. Isra Mi'raj bagian dari ihdinas sirotol mustaqim. Karena Allah sudah menunggu kita semua di ihdinas sirotol mustaqim, bukan di jalan yang lainnya. Karena jalan itu sudah dibentangkan oleh Rasulullah, jalan kenabian, dan kita ikut di belakangnya. Kita gondelan bajunya Rasulullah, kita tidak boleh gondelan bajunya yang lainnya. Ini ada di surat As-Sajdah ayat 4 dan surat Ali Imran ayat 31. Allah menurunkan Rasulullah di setiap generasinya sebagai utusan Allah. Pas pada waktu generasi kita sekarang ini, Rasulullahnya bernama Muhammad. Muhammad ... berdomisili di Pulau Jawa. Muhammad yang umur 63 tahun, putra Bapak Abdullah Ibu Aminah yang berdomisili di kota Mekah, itu adalah Muhammad abad ke-7. Allah menciptakan manusia hanya satu umat. Manusia diciptakan oleh Allah hanya satu umat, yaitu umat manusia. Karena kita semua ini adalah seperibuan dari Nabi Adam, yaitu umat manusia. Dan hanya dua golongan, golongan mukminin dan golongan kafirun. Jadi tidak ada yang namanya dikotomi Buddha, tidak ada yang dikotomi namanya Isa, tidak ada dikotomi yang namanya Muhammad, tidak ada dikotomi yang namanya Ibrahim, tidak ada dikotomi yang namanya Musa, dan seterusnya, yang hanya ada umat manusia. Dan Rasulullah diturunkan untuk kita semua, karena Rasulullah untuk seluruh umat manusia, Rasulullah untuk menyatukan seluruh umat manusia. Ini ada di surat Al-Baqarah 213. Tak lanjutin ya. Isra Mi'raj adalah peristiwa rohaniyah. Apa saja yang Allah kasih ke diri kita harus kita mi'rajkan, harus kita rohanikan agar tidak membusuk. Kita dikasih anggota tubuh oleh Allah, panca indera, tangan, kaki, harus kita gunakan, harus kita putar agar tidak membusuk. Harus kita gunakan untuk kebaikan, kebenaran, dan membantu makhluk-makhluk Allah. Kita mi'rajkan, kita rohanikan agar tidak membusuk. Kita dikasih otak oleh Allah, harus kita putar, kita gunakan agar tidak membusuk. Kita mi'rajkan, kita rohanikan agar tidak membusuk. Kita dikasih rezeki berupa uang oleh Allah, jangan didiamkan, jangan dipendam, harus diputar agar tidak menjadi busuk. Agar tidak menjadi busuk, harus kita mi'rajkan, harus kita rohanikan agar tidak menjadi busuk. Makanya ada bank, ada bursa efek, ada perdagangan, itu semua Isra Mi'raj. Tak kasih di contoh sehari-hari ya teman-teman ya. Kita ada jalan yang lubang di depan rumahmu, karena kamu dikasih tangan, dikasih kaki sama Allah, kamu gunakan untuk kebaikan, kebenaran, dengan segera menutup lubang jalan itu agar tidak ada yang terpeleset. Itu kamu sudah menjalankan yang namanya
Isra Mi'raj. Kita ini teman-teman ya asalnya itu kan dari surga Jannatun Naim, karena kita semua ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Kita asalnya adalah makhluk rohaniah. Cuman sama Gusti Allah kita ini disuruh outbound sebentar ke bumi. Selama outbound di bumi, selama kita di dunia, kita dikasih tubuh, dikasih jasad oleh Gusti Allah, karena roh membutuhkan tubuh untuk berjalan. Yang akhirnya nanti kita akan menyatu kembali dengan Yang Maha Tunggal, yaitu Allah. Kita asalnya makhluk rohaniah, kembali pun kita harus menjadi makhluk rohaniah. Pada waktu kita tauhid, kita menyatu dengan Allah, tubuh kita yang dari bumi ini tidak kita bawa. Karena kita akan diganti tubuh yang baru oleh Allah. Sedangkan roh kita itu akan tetap akan disatukan tubuh yang baru oleh Allah. Karena kita berada di dimensi yang berbeda. Ini ada di surat Ali Imran ayat 169. Kita lanjutin ya. Di surat Al-Isra ayat 1 ya, aku perjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari dan di sekitarnya aku berkahi. Maksudnya malam hari di sini adalah bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan. Manusia itu tidak akan tahu sedetik pun yang akan terjadi di dirinya, tidak akan tahu. Makanya manusia disuruh waspada, disuruh bertakwa agar hidupnya tidak jongkir. Kamu melihat Masjidil Haram, hatimu akan senang. Kamu melihat Masjidil Aqsa, hatimu akan susah. Hidup itu ya gitu, senang, susah, susah, senang. Pokoknya bolak-balik dari itu ya. Tetapi Allah menjanjikan barokah. Kalau kamu ikhlas menerima hidup yang senang, susah, susah, senang, Allah akan menjanjikan barokah untuk hidupmu, agar kamu bisa menerima ayat-ayat Allah. Kalau kamu dekat dengan ayat-ayat Allah, kamu dekat dengan firman-firman Allah, kamu mau belajar ilmunya Allah, maka Allah akan mengantarkanmu sampai ke yang kamu idam-idamkan, sampai yang kamu cita-citakan. Allah akan mengantarkanmu dan Allah akan merespon sesuai dengan yang kamu idam-idamkan, dan Allah akan membereskan seluruh masalahmu sampai metabolismemu akan diselesaikan oleh Gusti Allah. Malaikat pun disuruh taat kepada kamu. Ayatnya ini loh, pada waktu Nabi Muhammad itu dakwah di kota Taif, kan dilempari batu oleh warga Taif sampai berdarah-darah. Lah malaikat Jibril ini menawarkan gunung untuk dimbrukno ke warga Taif, tetapi Muhammad tidak mau. Maka gunung itu diletakkan oleh malaikat Jibril, dan berkatalah Jibril kepada Muhammad, kalau gitu Mat, gunung ini aku letakkan, aku jadikan emas, dan aku persembahkan untuk kamu. Katanya Nabi Jibril seperti itu ya teman-teman ya. Al-Isra ayat 1 itu teman-teman, itu masalah Timur Tengah tidak akan selesai. Air Zam-Zam adanya di Timur Tengah dan Persia, kreativitasnya adalah air Zam-Zam. Oke, kita lanjutin ya. Barokah itu adalah rahmat yang difilter oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang sudah mempunyai jam terbang kesetiaan kepada Allah. Kalau rahmat semuanya dikasih tanpa parameter. Jadi yang diberkahi itu bukan masjidnya, tapi manusianya ya teman-teman ya. Oke, tak lanjutin. Sholat 5 waktu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang sering kamu dengar
bahwa waktu Isra Mi'raj itu pertama sholatnya 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah untuk diturunkan ya. Bukan gitu teman-teman. Memang peristiwa Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu karena disesuaikan dengan komposisi struktur mental moral manusia di zaman Muhammad dan sesudah Muhammad. Pada waktu Muhammad Isra Mi'raj itu umur 53 tahun. Kita tahunya umur 53 tahun itu tahunya pada waktu kita sholat atahiyat terakhir, jadi kita kan menunjuk gini ya. Nah, ini menciptakan angka 53. Jadi Nabi Muhammad sholat 5 waktu cuman 10 tahun. Dari umur 53 tahun sampai umur 63 tahun. Usianya umat Nabi Muhammad ini memang tidak panjang, berkisar antara 60, 70, 80. Karena agar kita segera tauhid, agar kita biar tidak berlama-lama untuk tauhid, katanya Allah, biar cepat cek gak kesuwen untuk tauhid, untuk menyatu dengan Allah. Karena kita sudah dikasih mushaf Al-Quran, kita sudah dikasih syariat rukun Islam, kita sudah dikasih kiblat, dan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya ke kita bahwa aku ini loh adalah Allah, aku ini adalah Rahman Rahim, aku ini adalah Sami ya Basir dan seterusnya. Itu ada di surat Al-Ikhlas ayat 1. Kalau umat yang terdahulu ya seperti Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu umurnya panjang-panjang karena mereka dikasih kesempatan untuk mencari Allah sendiri, untuk tauhid. Mereka belum dikasih mushaf Al-Quran, mereka belum dikasih syariat rukun Islam, mereka belum dikasih kiblat, mereka hanya sholat daim. Sholat 50 rakaat adalah sholat yang paling berat. Langsung aja tak kasih contoh ya teman-teman ya. Di tempat kerjamu kamu mempunyai akses dan kesempatan untuk bisa memotong bantuan ke masyarakat. Kalau tidak kamu colong, kalau tidak kamu potong, kamu akan rugi. Loh, aku lino punya akses, aku lino punya kesempatan untuk bisa memotong jatahnya bantuan ke masyarakat, bantuan untuk masyarakat. Loh, di sini loh, ini loh letak beratnya itu di sini. Kalau kamu tidak memotong, kamu akan merasa rugi. Padahal tidak rugi kan teman-teman ya. Itu loh yang namanya kekerasan yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai yang dikasihkan Allah ke kamu. Itu loh maksudnya bahwa sholat 50 waktu itu sangat berat. Tafsir, kamu harus sarjana, kamu harus ilmiah, kamu harus akademis, kamu harus tahu sanadnya dari mana, kamu harus tahu konteksnya, surat itu diturunkan kapan, kamu harus bisa bahasa Arab, kamu harus mengerti bahasa Arab dan seterusnya. Itu namanya tafsir. 1000 tahun pun kamu menafsirkan Al-Quran, kamu tidak akan kelar. Tak kasih contoh ya, perutmu lapar, kamu beli pecel, sebelum makan pecelnya kamu nanya, kacang tanahnya belinya di mana, cara menggorengnya bagaimana, sistem udaranya gimana, sistem cuacanya gimana dan seterusnya. Itu baru satu item, padahal pecel itu itemnya banyak. Makanya 1000 tahun kamu tidak akan kelar kalau menafsirkan Al-Quran. Di Al-Quran ada petunjuk selain metode tafsir, yaitu metode tadabbur. Di Al-Quran
tidak ada ayat yang menyarankan Allah untuk kita menafsirkan Al-Quran. Allah menyarankan kita untuk tadabbur. Itu ada di surat Muhammad ayat 24. Tadabbur, kamu tidak bisa bahasa Al-Quran, kamu tidak mengerti, kamu tidak paham, tidak mengerti bahasa Al-Quran, tidak mengerti bahasa Al-Quran, tidak masalah, kamu bisa membaca artinya, terjemahannya. Kamu baca satu ayat, kemudian kamu renungkan, hidupmu menjadi lebih baik dan kamu lebih dekat dengan Allah. Itu yang namanya tadabbur, itu yang disarankan oleh Allah. Bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu berbeda. Bahasa Arab yang menciptakan manusia, yang menciptakan bangsa Arab. Kalau bahasa Al-Quran, Al-Quran yang menciptakan itu Allah, bahasanya Allah, asal usul maksud dan maknanya adalah Allah. Al-Quran itu tidak final ya, Al-Quran itu berkembang terus sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bisa diakses oleh kalangan apapun, karena Al-Quran itu 3 dimensi, 1 di alam semesta, 2 di dalam dirimu, yang ketiga di mushaf Al-Quran. Al-Quran yang paling dasar adalah Al-Quran yang ada di dalam dirimu. Susunan bahasa Al-Quran mengandung makna dan tafsir yang tidak bisa kamu bolak-balik. Ya Rahman, Ya Rahim tidak bisa kamu balik menjadi Ya Rahim, Ya Rahman. Ya Sami, Ya Basir tidak bisa kamu balik menjadi Ya Basir, Ya Sami, karena maknanya berbeda. Setiap huruf di dalam Al-Quran dijaga oleh malaikat. Apabila kamu konsen kepada setiap huruf yang ada di Al-Quran, kamu dekat dengan ayat-ayat Allah, kamu dekat dengan firman-firman Allah, dan kamu mau belajar ilmunya Allah, maka Allah akan mengantarkanmu sampai dengan yang kamu cita-citakan. Makanya kamu harus sama Allah itu harus lengkap, harus utuh, harus jangkep, nggak boleh setengah-setengah ya. Orang yang setengah-setengah sama Allah, ini loh orang yang selalu mengganggu orang lain. Tak kasih contoh orang yang setengah-setengah sama Allah ya. Dari kecil sampai tua taumu itu cuman syariat rukun Islam dan tidak tahu makna dan artinya. Karena memang kamu tidak mau tahu dan kamu tidak mau belajar. Inilah orang-orang yang selalu mengganggu hidupnya orang lain. Karena dia selalu menyirik-nyirikan orang, dia selalu mengkafir-kafirkan orang. Karena dia sama Allah hanya setengah-setengah, tidak jangkep, tidak utuh. Manusia itu pada hakikatnya adalah meningkat derajatnya. Pertama, benda, kedua berketumbuhan, tumbuh-tumbuhan, yang ketiga berdarah daging, bernafsu hewan, dan yang keempat berakal manusia. Di atas akal kamu tidak bisa menjangkau karena sudah masuk wilayah rahmatan lil alamin, sudah masuk wilayah Rahman Rahim, yang pada pokoknya kamu akan ketemu dengan cahaya dan cinta. Karena surga isinya cuma cahaya dan cinta. Karena cahaya dan cinta itu adalah Allah sendiri. I love you. Thank you.
Argas Community goyang semuanya. You Palapa. Asik bro. Spesial buat Dasan Indonesia. Cilo, Anise. Sampai.
Ini wes sebelah kono. Luar biasa. Abe getok sing teko. Lah ya abe getok Spot ya, spot ya.
mendung